Perkembangan individu pada lansia. Apa arti perkembangan individu? Perkembangan individu adalah perubahan progresif dan kontinu atau berkesinambungan dalam diri individu dari mulai lahir sampai mati. Apa definisi lansia? Menurut World Health Organization (WHO), lansia adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Lansia merupakan kelompok umur pada manusia yang telah memasuki tahap akhir dari fase kehidupan. Pada kategori lansia ini akan terjadi suatu proses yang disebut aging process atau proses penuaan. Jadi singkatnya, perkembangan individu lansia adalah perkembangan terakhir dalam hidup manusia. Dikatakan sebagai perkembangan terakhir karena ada sebagian anggapan bahwa perkembangan manusia berakhir setelah manusia menjadi dewasa. Ada beberapa perkembangan pada lansia. Perkembangan emosional. Memasuki masa tua, sebagian besar lanjut usia kurang siap menghadapi dan menyikapi masa tua tersebut, sehingga menyebabkan para lanjut usia kurang menyesuaikan diri dalam memecahkan masalah yang mereka hadapi. Ditinjau dari aspek yang lain, respon-respon emosional mereka lebih spesifik, kurang bervariasi, dan kurang mengenal pada suatu peristiwa daripada orang-orang muda. Bukan hal yang aneh apabila orang-orang berusia lanjut memperlihatkan tanda-tanda kemunduran dalam berperilaku emosional, seperti sifat-sifat negatif, mudah marah, serta sifat-sifat buruk yang biasa terdapat pada anak-anak. Gejala umum yang nampak dialami oleh lansia adalah perasaan takut menjadi tua. Ketakutan tersebut bersumber dari penurunan kemampuan yang ada dalam dirinya. Kemunduran mental terkait dengan penurunan fisik sehingga mempengaruhi kemampuan memori, inteligensi, dan sikap kurang senang terhadap diri sendiri. Perkembangan kognitif. Perubahan atau perkembangan kognitif pada lansia yaitu sebuah proses menua yang secara sehat atau normal aging. Pengaruh pada beberapa aspek seperti menurunnya daya ingat, seperti memori dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, mengapa usia tua identik dengan kepikunan atau lupa akan segala hal. Selain itu juga, peran otak sebelah kanan mengalami kemunduran lebih cepat dibanding dengan otak sebelah kiri. Perkembangan psikososial. Perkembangan atau perubahan psikososial erat kaitannya dengan keterbatasan produktivitas kerjanya. Oleh karena itu, lansia yang memasuki masa-masa pensiun akan mengalami kehilangan-kehilangan sebagai berikut, yaitu kehilangan finansial, kehilangan status, serta kehilangan teman atau relasi. 6 perubahan psikososial pada lansia. Yang pertama ada kesepian. Masa lansia dapat dikatakan sebagai masa akhir dari kehidupan, sehingga masa ini para lansia akan melihat orang-orang terdekatnya meninggal satu persatu. Apalagi jika lansia sudah mengalami penurunan sistem penginderaan seperti penglihatan kabur dan pendengaran tidak jelas, maka ia akan semakin merasa dirinya hidup sendirian. Lalu ada duka cita. Duka cita pada lansia lebih sering terjadi ketika mereka kehilangan sesuatu atau seseorang, seperti kematian hewan peliharaan, benda yang ia sayangi dicuri, atau meninggalnya orang terdekat. Hal ini dapat memicu rasa sedih yang mendalam, sehingga mengakibatkan kondisi fisik dan kesehatan lansia ikut terganggu. Depresi. Ketika lansia merasakan duka cita yang mendalam dan tiada henti, maka perasaannya akan menjadi kosong. Setelah itu, mereka akan menjadi sedih dan berkelanjutan ke tahap depresi. Depresi ditimbulkan karena stres. Pada tahap ini, seharusnya keluarga ada di sampingnya dan membantu menghibur lansia. Ansietas. Ansietas atau cemas dapat terjadi pada siapa saja. Penyebabnya sama sekali belum terjadi. Ansietas pada lansia dapat terjadi karena masalah yang sebelumnya pernah terjadi dan takut terulang lagi. Ansietas pada lansia sering dikatakan sebagai bawaan dari masa dewasa.
Lansia bisa saja merasakan cemas karena fobia atau pengobatan selama ia sakit. Parafrenia merupakan bentuk skizofrenia pada lansia. Hal ini biasanya terjadi pada lansia yang lebih banyak menyendiri dan tidak bersosialisasi dengan masyarakat. Gangguan ini dapat menimbulkan lansia mudah curiga terhadap orang lain, misalnya seperti curiga bahwa tetangganya yang telah mencuri barang-barangnya yang hilang. Lebih parahnya lagi, gangguan lansia ini dapat membuat ia mencurigai orang lain akan membunuhnya. Sindroma Diogenes adalah kondisi lansia dengan perilaku yang mengganggu, misalnya seperti kamar lansia yang kotor karena lansia malah bermain-main dengan kotoran dan air kencingnya, atau karena lansia menumpuk barang secara tidak teratur. Perkembangan psikoseksual. Pada lansia terdapat perubahan atau perkembangan psikoseksual. Psikoseksual sendiri artinya adalah komponen utama dan poros utama dari teori psikoanalitik yang dikemukakan oleh Sigmund Freud, yang pengembangan kepribadiannya setara dengan perkembangan impuls seksual. Tidak hanya perubahan-perubahan fisik, faktor psikologi juga menjadi penyebab penurunan fungsi dan potensi seksual pada lanjut usia. Pada usia lanjut, terdapat berbagai hambatan untuk melakukan aktivitas seksual yang dapat dibagi menjadi hambatan eksternal yang datang dari lingkungan, serta hambatan internal yang terutama berasal dari subjek lansianya sendiri. Hambatan eksternal biasanya berupa pandangan sosial yang menganggap bahwa aktivitas seksual tidak layak lagi dilakukan oleh para lansia.